Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, dan para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana, para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, serta keluarga saya yang hadir pada saat ini yang saya sayangi. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, marilah kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Udayana, yang di dalamnya termasuk pengukuhan saya sebagai guru besar pada bidang ranting ilmu bioteknologi perlindungan tanaman di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Trichoderma sebagai agen hayati pengendali jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman pertanian. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu faktor pembatas dalam budidaya tanaman adalah gangguan organisme pengganggu tumbuhan, yang salah satunya adalah patogen penyebab penyakit. Pengendalian penyakit tumbuhan tersebut sampai saat ini masih bertumpu pada penggunaan pestisida sintetis. Penggunaan pestisida sintetis yang berlebihan dan terus-menerus dilaporkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti keracunan pada manusia, matinya agensia hayati yang menguntungkan, kepunahan jenis organisme tertentu, dan terjadinya kelainan genetis organisme. Mencermati akibat-akibat negatif yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida sintetis yang berlebihan, tentu diperlukan teknologi pengendalian alternatif yang efektif dan ramah terhadap lingkungan. Salah satu alternatif pengendalian yang ramah lingkungan dan spesifik terhadap sasaran adalah penggunaan Trichoderma species sebagai agen hayati pengendali patogen pada tanaman sebagai salah satu pengganti pestisida sintetis, apalagi pada saat Bali mencanangkan sebagai pulau organik. Hadirin yang saya hormati, Trichoderma species telah banyak diteliti dalam mengendalikan berbagai penyakit dan meningkatkan produksi tanaman juga. Mekanisme kerja Trichoderma dalam mengendalikan patogen meliputi mikoparasitisme, antibiosis, kompetisi, kompeten di rizosfer, menghasilkan pemecah enzim pemecah dinding sel, menginduksi ketahanan tanaman, dan memacu metabolisme percambahan biji. Trichoderma species juga dilaporkan mampu meningkatkan enzim pertahanan pada tanaman seperti peroksidase, kitinase, beta-1,3-glukanase, lipoksigenase, memproduksi senyawa anti jamur seperti harzianic acid, alametisin, tricholen, peptibols, dan 6-pentyl alpha-piron. Hadirin yang saya muliakan, dalam menghadapi dampak negatif penggunaan pestisida sintetis, saya melakukan serangkaian penelitian sejak beberapa tahun lalu. Di antaranya adalah karakterisasi dan uji potensi antagonis Trichoderma dalam menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit tanaman pertanian, baik pada tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Serangkaian proses deteksi, identifikasi, karakterisasi, dan uji potensi antagonis baik secara in vitro dan in vivo yang dilakukan secara konsisten berhasil mengembangkan 4 spesies Trichoderma. Di antaranya Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Viridae, dan Trichoderma yunanense sebagai agen hayati yang kompeten dalam mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman. Proses identifikasi dan karakterisasi dilakukan secara morfologi dan molekuler
4 trichoderma spesies yang berhasil dikembangkan mempunyai karakteristik yang identik sesuai dengan morfologi masing-masing isolat. Viridae memiliki morfologi makroskopis berwarna putih dan Conidia berwarna hijau dengan bentuk bulat dan opal. Argianum dengan mizelia berwarna putih, sedangkan secara mikroskopis membentuk conidiophore yang menyebar, bercabang, berbentuk piramida. Aspergillum mempunyai morfologi makroskopis berwarna putih, kemudian menjadi putih kehijauan pada umur 3 hari, serta memiliki kornidia berbentuk bulat, oval, berwarna hijau tua. Unanens memiliki morfologi berwarna putih, menjadi putih kehijauan pada umur 3 hari. Secara mikroskopis terlihat vialid yang berbentuk tabung mengkerucut. Deteksi isolat jamur. Slide selanjutnya. Deteksi isolat jamur dilakukan dengan menggunakan metode PCR. Amplifikasi dilakukan dengan primer ITS1 sebagai forward dan reverse ITS4 untuk mengkonfirmasi jamur trichoderma. Fragmen DNA jamur berhasil teramplifikasi dari semua sampel dengan ukuran 500 base pair. Slide selanjutnya. Analisis lebih lanjut terhadap identitas spesies 4 isolat lokal trichoderma yang berhasil dikembangkan dilakukan berdasarkan jenis oligonukleotida yang digunakan saat amplifikasi PCR, yaitu ITS. Selanjutnya, hasil konstruksi pohon filogeni menunjukkan bahwa sekuen 4 spesies trichoderma menunjukkan klaster yang beragam disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, trichoderma dalam menekan patogen pada tanaman hortikultura yang berhasil saya optimasi dapat saya jabarkan sebagai berikut. Hasil penelitian di Desa Pancasari dan di Desa Bangli Tabanan menunjukkan trichoderma mampu menekan serangan jamur penyebab penyakit akar gada yang disebabkan oleh Plasmodiopora brasiliaceae. Selanjutnya, perlakuan kompos yang ditambahkan dengan trichoderma. Jadi trichoderma ini bisa ditambahkan pada berbagai kompos, terutama kompos-kompos kotoran hewan yang bisa diproduksi oleh para petani. Mampu melindungi tanaman dari serangan penyakit hawar daun. Trichoderma spesies juga efektif dalam mengendalikan Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit hawar pada tanaman tomat. Selanjutnya, dan trichoderma mampu beradaptasi dengan baik pada perakaran, terutama perakaran penyebab penyakit layu pada cabai. Demikian juga pada penelitian saya pada ubi kayu dan vanili. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Dirjen Pendidikan Tinggi yang telah memberi kepercayaan saya untuk mendapatkan jabatan guru besar. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat. Serta ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para guru-guru saya dari SD sampai dengan SMA serta dosen-dosen saya yang telah banyak membina saya. Izinkan saya mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang-orang hebat yang telah mendukung saya dalam pencapaian sampai tingkat ini. Almarhum Profesor Dr. Insinyur Arye yang telah membimbing dan memberikan rekomendasi serta kepercayaan kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan master dan doktoral di Jepang. Semoga almarhum dapat berbahagia melihat pencapaian ini dari alam sana. Senior-senior saya adalah penyakit tumbuhan. Profesor Dr. Insinyur Made Sudana, Profesor Dr. Rai Maya Temaje, Profesor Dr. Dewa Nguras Prapte, dan Profesor Dr. Igede Putu Wirawan MSc atas segala nasihat dan bimbingannya. Pada almarhum Dr. Wijaya Putra dan Insinyur Imade Puswati yang banyak memberikan nasihat serta
memberikan bimbingan dalam meraih gelar sarjana. Profesor Dr. Yuichi Takikawa, Profesor Dr. Shinji Tsuyomo yang banyak menuntun saya saat mulai tiba di Shizuoka sampai dengan meraih gelar doktor. Teman-teman saya, alumni GMNI yang telah banyak saya ajak berdiskusi untuk mengasah paham kebangsaan yang banyak saya lakukan. Penghargaan tak ternilai saya aturkan juga pada orang tua saya, bapak saya, Dr. Andes Gusti Made Wirya Arke dan Gusti Ayu Supadmi yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, dan perjalanan pendidikan dalam karir saya. Tauladan yang beliau wariskan adalah agar selalu mengajarkan, mencintai kegiatan bertani di sela kiprah beliau sebagai pendidik. Inilah yang banyak memberikan pengaruh hidup dan karir saya sampai saat ini. Saya ingin ucapkan janji saya untuk almarhum hari ini sudah terpenuhi. Ucapan terima kasih saya aturkan juga kepada saudara kandung saya, ipar, mertua, dan juga terutama pencapaian jabatan akademik yang tertinggi ini tentu tidak lepas dari dukungan yang tak ternilai dari istri tercinta, Nilo Gede Kamayani, dan anak-anak Dr. Gusti Ngurah Prana Jagarata, Gusti Ngurah Pramana Jagadita, dan Gusti Ngurah Prasita Jagat Karana. Mohon maaf apabila begitu banyak kebersamaan yang dikurangi selama saya mengabdi di kampus. Terima kasih banyak atas kepercayaan, kasih sayang, dukungan, doa, kesabaran, dan pengorbanan sehingga capaian ini dapat terwujud. Dan di atas segalanya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, serta para leluhur atas anugerah yang maha besar ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian orasi ilmiah ini terdapat kekeliruan dalam tutur kata dan tindakan. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.